semuanya hancur lebur karena benturan dengan terowongan tersebut, dengan atas terowongan tersebut. Itu nauzubillah min dzalik, ada yang kepalanya putus, ada yang tangannya putus, ada yang bahkan bola matanya juga ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue di Rangga Blog atau Rangga Granino. Kali ini gue mau ngebahas tentang terowongan kereta. Jadi, terowongan Paledang ini yang berada di jalur rel kereta antara stasiun Bogor menuju stasiun Sukabumi. Namun, ini posisinya tidak jauh dari stasiun Bogor. Letaknya yang selisih hanya 1 km dari stasiun Bogor menuju stasiun Sukabumi. Sedikit histori tentang terowongan yang lebih dikenal dengan terowongan Paledang ini. Dibangun pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ini dibangun atas kerja paksa yang dilakukan kolonial Belanda pada saat itu oleh para pahlawan kita zaman dulu ataupun para leluhur kita zaman dulu. Nah, ketika pada masa pembangunan terowongan ini tersebut, tidak sedikit yang meninggal dunia karena efek dari kerja paksa tersebut di lokasi pembangunan terowongan Paledang. Ada tragedi mengenaskan yang terjadi di tahun 2000 pada saat itu. Stasiun Bogor yang biasanya dipadati oleh penumpang yang hanya berjumlah maksimal 700 orang yang dari stasiun Bogor menuju ke stasiun Sukabumi. Namun pada hari itu ini mengalami penambahan orang, ya entah ada arus dari mana. Intinya pada saat itu jalur Bogor menuju Sukabumi itu dipadati oleh penumpang kisaran kurang lebih 1000 penumpang yang akan pergi menuju Sukabumi. Yang biasanya 700 saja udah mentok, ini berarti ketambah 300 penumpang. Akhirnya sesak padat di dalam kereta, yang akhirnya banyak yang naik di atas gerbong atau di atas kereta. Itu sangat banyak. Sebetulnya para pegawai stasiun Bogor sudah mengingatkan, juga kru kereta yang sudah mengingatkan untuk tidak duduk di atas gerbong atau di atas kereta. Kenapa diingatkan? Karena terowongan Paledang itu hanya berjarak tipis antara si terowongan bagian bawah dengan atas kereta ini, hanya tipis sekali jaraknya. Mungkin kalau ketika kita tengkurap pun atau tiduran di atas kereta, itu jaraknya hanya sehelai rambut. Jadi tepung rambut kita mungkin masih kesentuh, kita gerak sedikit mungkin akan kena. Nah, ada sekitar 12 atau 20 pelajar pada saat itu yang tidak mendengarkan nasihat dari pegawai stasiun Bogor dan juga kru. Dan ketika melewati terowongan, disinyalir tidak ada satu orang pun dari kurang lebih 12 ataupun 20 pelajar ini yang tersisa. Semuanya hancur lebur karena benturan dengan terowongan tersebut, dengan atas terowongan tersebut. Itu nauzubillah min dzalik, ada yang kepalanya putus, ada yang tangannya putus, ada yang bahkan bola matanya juga ada yang gak ada yang putus, ada yang lepas, ada yang hancur lebur, ada yang, intinya sangat mengenaskan sekali guys. Hingga saat itu, kejadian itu, sampai suara benturan antara tubuh manusia dengan terowongan tersebut itu terdengar sampai ke pemukiman warga, dan suaranya lumayan keras benturan tersebut. Ada yang masih sempat sadar, bahkan ada yang nauzubillah min dzalik, ada yang badannya sampai putus, itu masih menanyakan di mana badan saya, hingga akhirnya muntah darah dia, lalu tewas. Pasca kejadian itu, terowongan tersebut menjadi angker karena kadang sering ada suara misterius seperti suara ramai candaan
gitu, terus ada juga suara-suara lagi sedang membawa tas koper yang besar. Jadi semua itu terjadi setelah kejadian tragedi naas tersebut, dan disitulah terowongan tersebut menjadi angker pasca hal itu terjadi, pasca tragedi tersebut terjadi. Oke guys, gue rasa sementara cukup untuk ngebahas tentang terowongan Paledang yang sedikit. Untuk ngebahas tentang terowongan Paledang. Namun di sini kita perlu diingatkan kembali bahwa terlepas keangkeran daripada terowongan tersebut, itu bukanlah para korban yang bukan para korban tragedi tersebut, akan tetapi itu adalah bentuk visualisasi makhluk gaib yang mewujudkan para korban tragedi tersebut. Jadi, dan yang pesan yang paling lebih penting adalah, ya sekarang sih sudah semua kereta sudah tertib ya, sudah tidak seperti zaman dulu, sudah tidak ada yang naik di atas kereta lagi. Waktu setelah tragedi tersebut, ini saya pun pernah sekali menumpangi kereta dari Bogor menuju Sukabumi dan juga dari Sukabumi menuju Bogor. Itu pernah ketika saya waktu sekolah di Sukabumi itu. Jadi jamnya itu hanya jam 6 pagi itu berangkat dari Sukabumi menuju Bogor, dan jam 6 sore dari Bogor menuju Sukabumi, hanya jam itu aja, tidak ada kereta lebih. Sekarang mungkin operasional sudah banyak ya. Oke guys, jadi sementara itu aja dulu tentang terowongan Paledang yang memiliki keangkeran dan juga misteri. Oke, gua Rangga Granino, dan dukung terus channel gua akan selalu memperbaiki konten-konten gua. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk like serta share video gua, dan juga kasih komen dong kalau misalnya ada yang kurang. Oke.